Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahma. Dan perkenalkan, nama saya Ulfel Pietasari. Baik, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai dinamika kelompok. Yang pertama yaitu pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok di sini terdiri atas dua akar kata, yaitu dinamika dan kelompok. Dinamika merupakan sesuatu yang mengandung arti sebagai tenaga kekuatan selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri terhadap suatu keadaan. Dinamika juga merupakan adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok yang terus-menerus ada dalam kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok bersifat dinamis. Artinya, setiap kelompok yang bersangkutan dapat berubah-ubah. Kemudian pengertian kelompok. Kelompok di sini merupakan sekumpulan orang yang merupakan kesatuan sosial yang berinteraksi secara intensif dan mempunyai tujuan bersama. Sedangkan menurut W.H. Sport mengatakan bahwa kelompok merupakan sekumpulan orang yang bergaul satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Smith mengatakan bahwa kelompok merupakan suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat kesatuannya dengan cara dasar kesatuan persepsi. Interaksi anggota kelompok dapat menimbulkan kerjasama apabila anggota kelompok tersebut dapat memahami akan tujuan di dalam kelompok itu. Kemudian saling menghormati dan menghargai pendapat anggota kelompok. Kemudian saling keterbukaan, toleransi, dan jujur di antara anggota kelompok. Kemudian menurut Reed 1977 mengemukakan mengenai karakter kelompok, yang dimana yang pertama yaitu terdiri dari dua orang atau lebih, kemudian saling berinteraksi, kemudian yaitu membagi suatu tujuan yang sama, kemudian yaitu menyadari dirinya akan suatu kelompok. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dinamika kelompok merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama kelompok. Artinya metode dan proses ini berusaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelompok yang awalnya atau yang semula terdiri dari beberapa individu-individu yang tidak kenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok yang mempunyai satu tujuan, satu norma untuk mencapai tujuan itu. Kemudian arti lainnya dinamika kelompok merupakan suatu konsep yang menggambarkan tentang proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri terhadap suatu keadaan yang selalu berubah-ubah. Kemudian yang kedua itu tujuan kelompok, yang dimana tujuan kelompok merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kelompok itu, yang dimana tujuan ini dapat memberikan arah dan kerangka bagi pengambilan keputusan yang rasional tentang jenis dan jumlah kegiatan yang akan dilakukan kelompok tersebut untuk dijadikan sebagai yang akan menjadi kriteria pengukuran kelompok itu. Yang dimana tujuannya yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kepekaan diri terhadap suatu kelompok, meningkatkan kepekaan diri terhadap antara anggota kelompok dengan anggota kelompok lainnya sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Kemudian yang kedua itu meningkatkan komunikasi antar anggota kelompok, kemudian itu meningkatkan interaksi anggota kelompok, kemudian itu meningkatkan produktivitas kelompok, kemudian itu dapat mengembangkan kelompok ke arah yang lebih maju dan lebih hidup, kemudian yaitu dapat mensejahterakan kelompok yang lebih hidup. Kemudian yaitu fungsi kelompok, fungsi dinamika kelompok, yang dimana fungsi dinamika kelompok di sini merupakan kebutuhan setiap individu yang ada dalam
kelompok itu. Dan dimana fungsi yang pertama yaitu merupakan sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam kelompok tersebut, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Kemudian yang kedua itu memudahkan pekerjaan, kemudian yaitu mengatasi masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga dapat selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Kemudian yang keempat itu karakteristik kelompok, yang dimana karakteristik kelompok di sini menurut Mustafir Sherif dalam bukunya Salamit Sontoso mengatakan bahwa suatu kelompok dapat dikatakan sebuah kelompok apabila kelompok tersebut yang memiliki ciri-ciri yang pertama itu adanya interaction atau interaksi, yang dimana di sini sebuah kelompok atau dimana anggota dalam kelompok tersebut tentunya akan melakukan interaksi dengan kelompok atau individu lain yang ada dalam kelompok itu. Hal ini terjadi karena kelompok menciptakan dan mengatur interaksi anggotanya. Kelompok di sini terdapat dua interaksi dasar, yaitu interaksi hubungan dan interaksi tugas. Yaitu di mana interaksi hubungan di sini sama halnya dengan interaksi sosial yang menyangkut aspek sosial anggota kelompok itu. Kemudian interaksi tugas ini merupakan yang dimana di sini berfokus pada tujuan, tugas, dan proyek. Interaksi tugas ini yang dimana di sini dapat anggota kelompok berkoordinasi dan menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu adanya goals atau tujuan, yang dimana kelompok biasanya dibentuk karena memiliki adanya sebuah tujuan. Ada 4 dasar tujuan mengapa kelompok dibentuk. Yang pertama yaitu adanya ide atau gagasan, kemudian yaitu menentukan solusi terkait suatu hal, kemudian yaitu menegosiasi solusi terkait dengan konflik, kemudian yaitu melaksanakan suatu tugas tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu adanya interdependensi, yang dimana setiap anggota yang ada dalam suatu kelompok dalam suatu kelompok atau anggota dalam suatu kelompok itu saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu individu lain atau anggota kelompok yang ada atau anggota yang ada dalam kelompok tersebut. Kemudian yang keempat yaitu adanya struktur, pattern atau pola yang teratur dalam hubungan yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Pola ini terbentuk dari kompleksnya peran, norma, hubungan antar anggota yang kemudian membentuk struktur kelompok guna untuk mengatur aktivitas kelompok tersebut serta untuk agar tercapainya suatu tujuan yang ada dalam kelompok itu. Kemudian kelima itu adanya kesatuan, merupakan pengaturan sosial yang dimana kelompok merupakan kesatuan sosial yang melekat antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi dari beberapa ciri-ciri atau karakteristik kelompok yang sudah saya jelaskan, tentunya dari beberapa komponen itu memiliki ciri-ciri khas, namun tentunya tetap berhubungan dan berkaitan karena merupakan sebuah bagian atau karakter yang dimiliki oleh setiap kelompok. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan tadi oleh rekan kelompok saya, di mana yang pertama telah dijelaskan bagaimana pengertian, tujuan, fungsi, dan karakteristik dinamika kelompok. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian E. Pada bagian E yaitu bentuk dan tipe kelompok atau tipe kelompok. Seperti apa yang telah dipaparkan tadi pada karakteristik kelompok di atas, bahwasanya kelompok memiliki ciri khas tertentu untuk dinamakan atau dikatakan sebagai sebuah kelompok. Menurut Kuli, sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Abdul Shani,
bahwa kelompok itu mempunyai beberapa tipe atau bentuk. Di antaranya, yang pertama, primary group atau kelompok primer. Kelompok primer ini merupakan kelompok dengan jumlah atau ukuran yang relatif kecil. Para anggotanya melakukan interaksi antara satu dengan yang lain secara teratur dan terstruktur. Yang kedua, social group. Kelompok atau kelompok sekunder. Tipe kelompok ini lebih besar dari primary group, di mana kelompok ini lebih terorganisir dan terstruktur secara formal serta jangka waktu yang keanggotannya yang relatif pendek, serta juga lebih sedikit dalam melibatkan emosionalnya. Yang ketiga itu kolektif atau kelompok formal. Kelompok ini merupakan kelompok yang lebih besar dan anggotanya bertindak dengan tindakan serupa. Tipe kelompok ini bisa terbentuk secara formal, struktur, dan bisa juga secara spontanitas. Kadang memiliki interaksi yang sosial yang terbatas. Dan yang keempat, kategoris atau kelompok informal. Kelompok ini merupakan kumpulan individu yang mirip dengan satu sama lain dengan beberapa hal seperti satu agama, satu suku, ras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagian F yaitu tahap pertumbuhan kelompok. Adapun tahap-tahap pertumbuhan kelompok, yang pertama itu tahap pembentukan rasa kekelompokan. Pada tahap ini, individu pada setiap kelompok melakukan berbagai penjajangan terhadap anggota lainnya mengenai hubungan yang dihendaki kelompok, sekaligus mencoba berperilaku tertentu untuk mendapatkan reaksi dari anggota lainnya. Dengan tampilan perilaku yang berbeda-beda, maka secara perlahan anggota kelompok menciptakan pola hubungan antar sesama mereka. Pada tahap pertama inilah secara berangsur-angsur mulai diletakkan pola perilaku kelompok, baik yang berkaitan dengan tugas-tugas kelompok atau yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi anggotanya. Selanjutnya itu tahap percobaan, di mana pada tahap ini upaya menjelaskan tujuan kelompok untuk tampak partisipasi anggota meningkat, sadar atau tidak sadar. Pada tahap ini anggota kelompok mulai mendeteksi kekuatan dan kelemahan masing-masing kelompok melalui proses interaksi yang intensif, ditandai dengan mulainya terjadinya konflik satu sama lain. Salah satu ciri penting dalam fase ini adalah berbagai cara apapun anggotanya akan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Yang tahap ketiga yaitu pembentukan norma. Dalam tahap ketiga ini, meskipun konflik masih terjadi terus-menerus, namun anggota kelompok mulai melihat karakteristik kepribadian masing-masing secara lebih mendalam sehingga lebih memahami mengapa terjadi perbedaan dan konflik dan bagaimana diskomunikasi dengan orang-orang tertentu. Bagaimana cara membentuk orang lain dalam kelompok. Dengan adanya pemahaman ini, maka ikatan dan rasa percaya serta kepuasan dalam pengambilan keputusan anggota akan merasa perlunya kesatuan pendapat mengenai perilaku yang boleh dan yang tidak boleh ditampilkan dalam pergaulan kelompok atau norma kelompok, agar kelompok bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Yang tahap keempat yaitu tahap prestasi, di mana kelompok ini sudah dibelakangi dengan suasana hubungan kerja yang harmonis,
antar anggota yang satu dengan yang lainnya. Norma kelompok telah disepakati, tujuan dan tugas kelompok serta peran masing-masing anggota telah jelas. Ada keterbukaan dalam komunikasi dan keluasan dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Selanjutnya bagian G, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Ada dua faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Yang pertama, tujuan kelompok. Tujuan dinamika kelompok yang diinginkan untuk setiap kelompok dalam organisasi berfungsi sebagai lumbung dan ide yang ingin dilaksanakan sebagai ikatan jiwa antar anggota kelompok, menjadi sasaran dan sumber konsep perencanaan kerja, menjadi motivasi dalam mengadakan persaingan atau aktivitas, menjadi perangsang untuk mendapatkan kepuasan kerja, menjadi arah yang tetap dalam menjalankan tugas kelompok. Yang kedua yaitu interaksi. Paling tidak sebagai petugas pembangunan harus mengenal 4 macam jenis pola interaksi yang terjadi pada kelompok atau masyarakat, yaitu acting, co-acting, interacting, dan counteracting. Selanjutnya bagian H, norma dan nilai kelompok. Norma dan nilai kelompok berarti tata dan interaksi yang disepakati bersama yang mengatur sikap dan perilaku anggota dalam kelompok. Misalnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anggota kelompok yang melanggarnya. Setiap kelompok mengerti akan norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagai pedoman dalam setiap anggota, bahkan menjadi jiwa atau perekat di dalam mencapai tujuan kelompok. Ya baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kami semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.